Ya, sekarang kita masuk ke pembahasan material, teman-teman. Nah, materialnya sebenarnya cukup sederhana ya, mudah. Eh, jadi, material itu ada tiga kemungkinan dia. Ketika cahaya, jadi sebenarnya rendering itu adalah simulasi foton dalam berinteraksi dengan material, ya. Jadi ketika foton atau partikel cahaya itu menyentuh material, itu ada tiga interaksinya ya. Jadi yang pertama eh, yaitu dia dipantulkan, diserap dan diteruskan. Ya, kalau diserap itu untuk permukaan-permukaan yang eh, difusif. Kalau memantul itu yang reflektif, ya. Lalu yang diteruskan itu seperti kaca, plastik, atau air. Nah, itu permukaan yang transparan. Nah, itu nanti kita bisa setting nilai-nilai berapa yang diserap, berapa yang dipantulkan, dan berapa yang diteruskan itu dari sini, teman-teman. Ya, dari material properties. Ya, material properties. Ya, oke. Nah, caranya di sini eh, untuk menyeting suatu material di podium itu kita klik dulu di sini ada kayak kayak pipet seperti itu, atau bisa juga lewat pipet di sini sama aja. Nah, kita klik ya. Kemudian eh, kita klik materialnya, misalnya ini. Nah, nanti akan muncul harusnya di sini nama materialnya. Sebentar. Nah, ini ya, travertin. Nah, kalau misalnya suatu material SketchUp itu belum di-setting, nanti di sini diffuse-nya itu 100%. Transparansi dan reflection-nya itu 0. Nah, ini bisa kita atur-atur ya. Jadi kalau kita geser yang ini, yang otomatis yang diffuse-nya akan berkurang. Ya. Kemudian reflection juga sama. Gitu. Nah, pada prinsipnya setiap material di sekitar kita eh, itu ada sifat reflektifnya ya, teman. Pasti ada sifat reflektifnya. Jadi kalau kita lihat meja ya atau lantai itu ada reflektif dengan level yang berbeda-beda. Nah, makanya biasanya setiap material itu pasti ada reflectionnya. Nilai refleksinya itu bisa kita set di sini, gitu. Jadi selama dia nggak transparan, mungkin transparan ini nggak usah diatur-atur ya. Tapi kalau misalnya dia transparan seperti kaca atau air, baru kita atur. Seperti itu. Nah, setelah di set seperti ini, jangan lupa ini harus diklik apply, karena kalau nggak, dia nanti balik lagi settingannya ke awal. Nah, jadi itu untuk penjelasan di sini. Nah, untuk material di podium itu sama ya, mirip-mirip dengan di V-Ray dan yang lain. Ada metalik non-metal sama metal, ya. Karena di podium itu dia menggunakan material berbasis fisika atau physical based material. Nah, jadi sini kalau misalnya dia bukan tipe metal, ya, maka kita pilihnya yang default aja. Nah, untuk yang pilihan metalik, ini untuk material-material yang memang metal seperti aluminium, ya, besi, kemudian stainless steel seperti ini, apalagi ya, emas misalnya, ya, sesuatu yang metal itu kita ubah ke metalik. Ya. Kalau enggak, ya nggak perlu, default aja, gitu. Ya, nanti kalau misalnya kita eh, klik di material yang sudah tersetting, ya.
nanti otomatis barnya akan kelihatan di sini. Jadi total ini maksimal 100 ya. Maksimal 100. Kenapa saya bilang maksimal? Karena dia bisa kurang dari 100 totalnya. Jadi kalau saya mundurin, nah ini bisa kurang gitu ya. Kemudian untuk yang blur, ini untuk material-material yang eh, tidak tidak ini ya, tidak jelas refleksinya. Contoh misalnya, nah ini seperti ini. Ya, jadi dia reflektif, tapi nggak jelas ya. Istilahnya bayangan di atasnya itu tidak terlalu jelas. Nah, ini juga sama ya, setiap eh, material di sekitar kita itu reflektifnya yang blur. Nah, kalau yang tanpa blur tuh biasanya kayak lantai yang baru dipel, itu kan, atau misalnya air yang tenang itu juga salah satu contoh refleksi yang non blur ya. Jadi bayangan yang di atasnya itu benar-benar terpantul sempurna gitu ya. Nah, jadi biasanya ini diaktifkan blur ini. Nah, kalau sudah klik apply. Nah, refraksi ini indeks bias ya, indeks bias. Jadi kalau kita tahu indeks bias dari suatu material, kita bisa ketikkan di sini. Tapi kalau nggak tahu, kita bisa pilih dari beberapa jenis material yang ada di sini. Ya, diikutin aja. Contoh misalnya saya mau setting air di sini ya. Klik di sini, nanti ada water bump. Jadi eh, air itu indeks biasnya kan 4/3 ya. 4/3. Bentar, ini kok hilang ya. Sebentar, saya harus klik kanan, make unique dulu. Nah, ini. Di sini refraksinya saya pilih air, water, seperti itu. Blur transparansi ini juga sama, itu mirip dengan blur reflection. Jadi tembus pandang tapi nggak jelas seperti kaca-kaca dop seperti itu ya. Ini contohnya kayak eh, mungkin teman-teman pernah lihat ya di kantor-kantor itu kan ruang meetingnya pasti dilapisin sunblock ya. Nah, itu untuk contoh dari blur transparansi. Ini mungkin tidak terlalu ya. Kemudian LM kemarin sudah tahu ya LM seperti apa. Oh ya, lalu BAM. Nah, BAM itu kalau di tempat lain namanya displacement ya. Displacement. Jadi kalau kita ingin membuat material kita tampak eh, muncul, itu bisa kita setting BAM-nya. Ya, ini seperti ini. Ya, jadi ini sebenarnya materialnya biasa, tapi karena ada settingan BAM-nya, di seolah-olah muncul materialnya. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi kalau kita ingin, misalnya NAT kita tuh kayak ngerasanya memang tenggelam gitu ya, agak sedikit masuk. Nah, ini kita bisa setting BAM-nya di sini. Atau kalau batu bata ya, misalnya kita punya material bata seperti ini. Nah, ini kan cuma image biasa ya. Ini image biasa.
Ini kalau kita setting BAM-nya, misalnya BAM-nya kita set, ya semakin dia besar, semakin ini ya, semakin muncul, semakin efeknya makin kerasa. Lalu apply. Nanti ini kalau di render dia itu kayak maju ya ininya, agak maju gitu, otomatis. Jadi si Podium sudah membuatkan BAM map sendiri. Jadi kalau kita setting BAM-nya, dia akan bikin di belakang layar, dia akan bikin bikin BAM BAM map yang nanti diaplikasikan. Kalau di software lain, kadang-kadang kita bisa eh, masukkan sendiri BAM map-nya, ya. Kadang otomatis juga. Nah, sebenarnya untuk manual itu kita bisa cari di Polyhaven kayak yang kemarin nih. Di Polyhaven ini kan salah satu aset yang bisa di-download adalah tekstur ya. Nah, ini ada contoh-contoh brick. Ini misalnya aja ya. Oke, misalnya kita mau pakai wood floor. Nah, ini formatnya saya jadikan zip. Ya, kalau BAM itu sama dengan displacement dia. Nah, kita include-kan, ini kita download aja semuanya. Ya. Nah, nanti prakteknya untuk menerapkannya di SketchUp ini kita harus explode dulu. Nah, ini ada tekstur nih. Ini kan JPEG semua ini ya. Jadi BAM-nya itu adalah yang displacement ini. Coba kita lihat. Nah, displacementnya seperti itu. Diffusion-nya yang ini, displacementnya ini. So, untuk menerapkannya, ini saya bikin ini saya file. Sebentar harus diekstrak dulu nih, harus diekstrak. Ini ambient occlusion ya, bukan. Jadi kita perlu dua ini aja deh. Taruh di desktop misalnya. Kita import. Nah, ini kita import sebagai tekstur. Jadi kita tinggal setting BAM-nya. Si Podium akan membuat otomatis. Tapi kalau misalnya di software lain itu ada yang lebih advance, seperti V-Ray juga ada kalau nggak salah. Enscape juga punya. Dia punya, kita bisa upload ya BAM map-nya. Jadi kalau kita ada kesempatan untuk upload, sebaiknya kita upload. Karena itu lebih presisi di dianya. Beda dengan Podium, Podium ini otomatis dia. Dan otomatis itu kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau di software lain tuh bisa. Tinggal di-upload aja eh, yang sorry, displacement-nya yang ini. Nanti yang di BAM itu di-upload yang ini. Seperti itu. Nah, mungkin kita bingung ya untuk melakukan apa? Ini difusinya kita kencengin biar kelihatan ininya ya. Waternya ini biar kelihatan teksturnya. Ini nggak kelihatan soalnya. Nah, kalau ini kan agak kelihatan. Jadi kalau air BAM-nya kita setting, itu nanti dia riaknya ya warna putih ini. Kan kelihatannya ada warna-warna putih di sini. Ya, itu nanti akan seolah-olah kayak bergelombang jadinya. Eh, apa kolamnya itu bergelombang. Tapi kalau dibikin nol itu jadi kayak tenang gitu ya airnya. Nggak, mungkin saya bikin 10 aja deh nanti.
Nah, di-apply seperti itu. Oke. Jadi semua material di settingnya di sini. Kemudian yang bawah ini add smoothing ya. Jadi kalau kita mau materialnya itu pinggirannya halus gitu, itu bisa kita perbesar ultra. Jadi yang ini paling kecil, non, paling tinggi ultra. Default itu nilai awalnya ya, nilai awal. Kita pilih yang default aja, in most cases. Oke, saya coba rendering dulu ini, pakai HDRI aja biar kelihatan cantik. Karena sebenarnya render dengan HDRI ini cepat dia. Kita render dulu aja. Nah, jadi kita bisa airnya sendiri itu nanti sedikit bergelombang karena kita setting bump-nya seperti itu. Ini sambil menunggu selesai. Nah, sebetulnya kalau kita nggak terlalu pinter nyeting-nyeting ya angka-angkanya itu kan kadang-kadang suka males ya kita untuk error. Kita bisa gunakan material dari Podium Browser. Nah, di Podium Browser itu ada material yang bisa kita aplikasikan dan nilainya sudah ada, nilai diffuse-nya berapa, transparansi berapa, itu sudah ada. Ini saya buka dulu. Ya, di sini ada kategori material. Mungkin saya only free file aja ya, supaya. Nah, ini material-material ini ada kategorinya nih. Oh, ada air, plastik. Coba kita ambil air ya di sini. Nah, kita download. Bisa nggak? Loading water. Nah, seperti itu. Kemudian untuk apa? Untuk material kayunya ini, saya gunakan atau ini dulu aja ya, marble, marble. Baik lagi ke material, nggak ada. Mungkin konkrit ya, konkrit. Saya nggak nemuin. eh, Mungkin nggak usah ini ya. Kita satu yang air ini aja. Atau mungkin satu lagi kaca deh. Ini kaca. Berarti kaca tuh masuknya ke glass. Transparan ya, sorry. Transparan. Nah, ini ada glass 01, 02. Saya 02 aja yang tengah-tengah. Oke. Mungkin satu lagi deh. Wood. Wood flooring.
Nah, seperti itu. Satu lagi, nggak apa-apa. Jadi kita stacking aja, dikumpulin aja buat belajar. Sekali lagi ini bisa kita ambil di podium apa di browser ya. Jadi kalau mau di browser, nah ini ada buka PDM Plain Texture slash podium browser. Ya ini nanti ada bagian material di sini. Ini boleh juga mau dicoba-coba download ini. Nanti dia tetap dalam bentuk SKP yang perlu kita import gitu. Ya. Nah ini kalau kita cek, ya, ini ada nilainya nih. Oh ini nggak ada nih. Ini, nah ini ada. Jadi kaca ini ada 3, 8, 5, 12. Ya, jadi nggak perlu setting-setting lagi ini air, water 5, 7, 3, 8. Jadi air di sini ini bisa kita sampling, aplikasikan ke sini gitu. Yang ini kita hapus saja ya. Nah, ini juga sama. Ini kita harus masuk ke sini ya untuk teksturkan. Ini kan kalau kita cek 21780. Jadi ini bisa disampling. Ini yang saya pilih sekarang gray glass. Kalau saya sampling di yang ini yang hasil download, bentar, coba ya saya sampling yang ini. Nah, PDM glass ya harusnya. Itu materialnya berbeda namanya. Tinggal kita aplikasikan aja di sini. Nah, kalau mau diaplikasikan, misalnya nih ya, misalnya glass ini tuh sudah ada di tempat-tempat lain juga gitu ya. Kita nggak mau satu-satu ganti material kaca ini dengan dia. Jadi kita nggak perlu replace materialnya. Kita cukup ngambil nilainya aja gitu. Jadi kalau kita ambil nilai yang ini itu kan 3, 8, 5, 12. Tinggal kita ambil aja di sini. Nah, ini 3, 8, 5, ini 12. Ya, gitu aja. Jadi apply karena material itu sudah teraplikasikan di tempat lain. Nanti semuanya itu akan otomatis sama. Setiap material itu ada di tempat lain, itu langsung berubah nilainya. Nah, ini sama, ini yang apa? Yang as floor 85, 15. Jadi nggak perlu capek-capek kita replace, ini diganti aja. Ya, 85, berapa tadi? 85, 15. 85, 15 di sini. Lalu apply. Ya, jadi seperti itu untuk setting material di podium. Cukup mudah ya, cukup mudah. Oke, saya render ulang. Ya, jadi memang kalau kita sering render dengan podium ini, nanti kita bisa setting angka-angka tadi itu bisa tersetting sesuai insting aja gitu. Karena kalau sudah sering ya, sudah hafal material kaca segini nilainya. Ya. Makanya sebetulnya untuk men-setting material itu eh, cukup bagian basic propertiesnya ini aja. Ya, untuk yang mungkin refraksi itu nggak wajib di setting karena kalau kita setting refraksi ini itu bisa nambah waktu rendernya
Karena kan ya itu kembali lagi ya, namanya rendering ini adalah simulasi simulasi interaksi foton dengan material. So semakin banyak parameternya, ya tentunya dia akan ngitungnya semakin lama dan ya itu. Memang semakin realistik, tapi waktu rendernya yang makin lama. Nah, tekstur rumput ya. Tekstur rumput itu nanti eh, bisa disetting untuk BAM-nya dimaksimalin aja. Memang kalau untuk podium, di podium itu rumput nggak terlalu kelihatan ya. Tapi kalau di tempat lain itu gampang, tinggal eh, apa namanya, tinggal dikasih nama itu tuh rumput, nanti dia langsung jadi rumput. Itu biasanya ada di real time rendering. Nah, tapi kalau yang seperti ini rumputnya tinggal dimaksimalin untuk bump depth-nya. Ini mungkin kalau teman-teman lihat di bagian podium browser ada tersedia material untuk rumput sebetulnya, atau ini lambat ya. Saya cari di sini aja. Ketik grass. Nah, jadi untuk material rumput di podium browser itu disarankan pakai yang 3D ya. Ini ada 3D. Jadi ini saya coba download dulu. Oh, sorry, berbayar ya. Iya. Jadi ini ada material, tadi ada material, sorry, sorry. Nah, ini di-download aja. Kita download ya. Bebas ya, untuk tugas 3 teman-teman silakan bebas menggunakan aplikasi apa aja. Karena sebetulnya yang materi yang saya berikan ini adalah workflow ya, workflow mulai dari komposisi, kemudian setting lighting dan setting material. Secara general sama ya, mirip-mirip, cuma posisinya aja yang beda-beda gitu ya. Mungkin saya lebih ke bagaimana cara menghasilkan suatu visual yang realistik aja gitu ya, supaya teman-teman kalau apapun toolsnya dengan menerapkan apa konsep-konsep yang sudah diberikan itu bisa lebih baik lah hasilnya ya. Jadi yang penting diperhatikan itu untuk komposisi sama pencahayaan itu yang paling dominan. Coba saya ketik grass di sini. Grass only free file. Nah, sebenarnya teman-teman kalau mau lebih realistik lagi, itu kita bisa gunakan extension ya, namanya FUR. Coba, udah nggak masih? Dari di extension warehouse, dan di sini kayaknya. Ada di Sketchucation mestinya ya. Mungkin nggak di sini. Beda, beda, beda. Ya, sebenarnya bisa di sini juga bisa cari ya. Grass. Nah, ini. Sudah ada displacement-nya. Hmm, diffuse ini normal ini. Yang normal.
Sorry, maaf. Atau teman-teman mungkin ada yang lebih tahu mungkin untuk cara lain membuat rumput, bisa sharing ya. Nah, ini ada Macfur. Ini nggak tahu ya, mungkin berbayar ya. Jadi bisa di. Nah, cuma memang harus berat dianya. Ya, silakan kalau ada yang mau coba extension ini bisa di-download di Sketchucation. Ini saya downloadkan deh. Oh, nggak bisa nih, harus login dulu. Macfur ya tadi ya, Macfur. Nah, ini harus login dulu baru bisa di-download. Kita coba install aja ya, nggak ada salahnya untuk kita install. Ini contoh aja, misalnya saya bikin kecil aja di sini, masa jauh-jauh. Ini saya kasih tekstur eh, rumput ya, tapi biar kelihatan lebih jelas. Nah, ini diatur-atur aja ya, ada kelihatan rumputnya. Oh, hilang. Sebentar, coba yang ini. Muncul sedikit aja ya. Tadi sempat muncul ya teman-teman, tapi hilang lagi sekarang. Ya, silakan dicoba aja. Ini saya share aja deh ya, biar teman-teman nggak perlu download-download lagi. Ya, saya share di chat. Nah, coba kita lihat hasilnya tadi seperti apa. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau edit, sebenarnya nggak perlu Photoshop, nggak perlu software-software lain ya. Ini bisa diedit di sini. Ini ada edit. Nah, kita bisa edit dari sini aja. Jadi kalau misalnya terlalu terang, apa terlalu apa agak gelap, agak ya, bukan terlalu, agak gelap atau agak terang, nggak usah di-render ulang, diedit aja dari sini. Saya nggak terlalu eh, suka ngedit foto masalahnya. Ya, nanti diatur-atur aja dari sini. Jadi ini kalau misalnya mau tambahin background, saya klik apply dulu ya, klik apply. Ini kalau mau tambahin background. Jadi kita bisa namain background sendiri sebetulnya. Kalau dia kita pilih filenya yang PNG, kan tadi ada pilihan PNG, JPEG atau HDR. Nah kalau PNG kita bisa tambahkan dari Podium Image Editor ini. Jadi teman-teman tinggal pilih yang mana mau diedit, lalu klik edit di sini. Atau kita gunakan preset. Presetnya kayak apa? Filter mungkin ya. Kayak filter. Saya nggak terlalu.
Kalau mau di cancel aja. DOF ini depth of field. Ini biasanya kalau kita punya objek yang dominan di depan, kebetulan ini kita nggak ada. Ya ini sebenarnya tinggal ditarik aja. Ya, ini aperture size-nya, depth of field-nya, gitu. Jadi depan itu lebih jelas, yang belakangnya kabur, blur gitu. Saya nggak perlu. Nanti dicoba-coba aja ya. Ini tinggal di save aja kalau mau. Jadi hasil originalnya ada, tapi untuk hasil editnya kita perlu save lagi. Jadi nggak ngenimpa yang lama, nggak bisa nimpa yang lama. Tinggal kasih nama aja di sini, gitu ya. Oke, hasil akhirnya seperti ini. Ini karena ada bumpnya, dia ada sedikit riakan di sini, sehingga bayangan di atasnya nggak terlalu jelas. Ya, seperti itu. Mengenai material, ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke rendering panorama. Ya, rendering panorama. Nah, untuk rendering panorama, ini wajib pakai HDRI ya, karena panorama itu nanti eh, hasilnya bisa harus 360 kan. Jadi anggaplah saya mau eh, bikin render panorama yang dari tengah sini ya. Mungkin biar teman-teman ada bayangan kita tuh sebenarnya mau buat yang seperti apa sih. Nah, kita bisa lihat di sini. Mana ya? Podium. Ini ada contoh-contoh pano. Jadi kita ingin membuat render panorama yang akan nanti menjadi bahan virtual tour. Nah, seperti ini. Jadi renderingnya itu bisa 360 derajat ini. Nah, virtual tour itu adalah gabungan dari panorama ini. Jadi nanti di sini ada hotspot yang bisa kita klik, nanti dia akan maju gitu ya. Ya, tentunya kita harus membuat banyak eh, panorama ya untuk bisa kita jadikan virtual tour. Ya. Yang pertama kita harus tentukan kita mau berdiri di mana ya di sini. Ya. Misalnya saya mau berdiri em, di atas air lah misalnya. Di sini saya taruh kameranya ya. Kemudian saya tentukan ke arah mana starting point-nya, misalnya ke sini. Nah, nah saya kan nggak tahu nih kamera saya agak sedikit nunduk atau dongak gitu ya. Nah, eh, kalau misalnya nggak yakin supaya hasilnya nggak miring-miring ya, ini ada pilihan di extension ada podium, oh, sorry bukan ini. Extension podium fader 6 plus, di sini ada tools, lalu ada yang namanya reset tilt. Nah, jadi reset tilt itu benar-benar kameranya horizontal dia. Ya, seperti itu aja. Kemudian kita klik kanan, kita tambahkan scene, kasih aja di sini eh, nama panorama ya. Pano aja. Nah, untuk pano masih kita gunakan yang eksterior ya. Kemudian eh, environment-nya wajib pakai HDRI supaya bisa 360 derajat. Mungkin saya gunakan yang garden lagi aja ya. Nah, garden ini aja. Yang kemarin saya download garden. Nah, jadi
kemarin tuh sebetulnya HDRI itu bisa kita download, bisa kita buat ya teman-teman. Mungkin informasi aja. Jadi ini HDRI, file HDRI itu bisa kita download, bisa kita buat. Siapa tahu kita ingin benar-benar persis ya lingkungannya mau sesuai project ya. Misalnya kita ada project di Bali gitu ya, pengen suasananya benar-benar suasana Bali. Kan kalau kita download kan nggak ketemu tuh suasana Balinya nggak ada gitu ya. Kalau kita download di internet susah gitu. Nah kita bisa buat sendiri. Nah cara buatnya itu macam-macam metodenya ya. Yang jelas kita harus gunakan device. Yang paling sederhana teman-teman bisa gunakan apa namanya handphone ya. Nah, tujuannya adalah kita ingin membuat gambar, kalau misalnya teman-teman membuat HDRI sendiri, sediakan foto equirektangular. Nah, seperti apa sih foto equirektangular itu? Foto equirektangular itu seperti ini. Jadi saya punya di sini HDRI. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, ini namanya foto equirektangular atau panorama lah istilahnya. Jadi syaratnya itu biasanya panjang dan tinggi itu 2:1 ya. Ini 2:1 resolusinya. Ya, jadi kalau di HP itu bisa kalau nggak salah dengan kamera Google itu bisa bikin panorama ya. Oke, teman-teman bisa cari di YouTube. Misalnya, teman-teman kalau mau cari tentang ekorektangular, ini ada apa penjelasannya ya. Jadi dia 360 derajat, 360 derajat dan 180 derajat untuk vertikal. Aspek rasionya selalu 2:1. Nah, panorama. Soalnya kalau kita panorama itu beda ya, mungkin dengan pengertiannya dengan equirektangular. Jadi kalau kadang-kadang kalau panorama dengan handphone itu ya teman-teman cuma bisa ke kiri apa eh, ngambil gambar itu memanjang aja, tapi ke atas ke bawahnya itu enggak gitu. Nah seperti ini. Jadi biasanya kalau di handphone panoramanya itu nggak full ya. Teman-teman ada yang tahu nggak pakai apa aplikasinya? Eh, how to capture eh, Google apa ya namanya? Saya lupa. Jadi kalau di Google itu ada kodenya. Oke. Nah, itu paling sederhana dengan kamera biasa ya, kamera HP biasa. Nanti mungkin teman-teman bisa searching di Play Store atau di eh, Apple Store panorama seperti itu. Nah, cara lain adalah menggunakan kamera 360 ya. Kamera 360 itu karena dia sudah 360, fotonya udah otomatis hasil gambarnya itu equirektangular gitu. Jadi ya sebenarnya teman-teman cukup punya kameranya aja, nanti outputnya itu hasil jepretannya itu sudah bentuknya equirektangular. Lalu cara yang ketiga itu bisa kita gunakan drone. Jadi kalau misalnya posisinya seperti ini di atas, ya kita nggak mungkin terbang gitu ya dengan kamera HP atau dengan kamera 360. Tentu kita perlu drone di sini. Nah di drone itu juga ada mode mengambil gambar equirektangular.
Nah, ini waktu itu saya mengambil beberapa foto ekorektangular dengan drone saya di beberapa negara ya. Ini contohnya ini di Vietnam. Nah, saya sempat ke Heidelberg juga di Jerman. Ya, ini menggunakan drone yang paling murah sebetulnya, drone DJI Spark waktu itu. Ini udah beberapa tahun yang lalu. Ini di Malta, ini di Munchen. Ya. Nah, ini Prabu Mulih, Prabu Mulih Sumatera Selatan ya. Ini di Sumatera Barat, si Junjung. Ini Belanda, Utrecht. Ya. Jadi biasanya kalau misalnya ada kunjungan, saya coba sempatkan untuk naik drone, ambil panorama di sana. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah ke HDRI? Nah, teman-teman sebenarnya bisa banyak konverter di website yang bisa teman-teman gunakan ya, JPEG to HDRI. Nah, tinggal eh, pilih aja salah satu konverter, pilih HDRI, nanti tinggal download HDR-nya dan aplikasikan ke eh, tempat kita. Gitu ya. Jadi filenya harus equirectangular biasanya yang diminta. So, misalnya ini saya pilih ya. Contoh misalnya si Junjung gitu ya. Oke, ready, convert. Nah, ditunggu aja. Nanti HDRI-nya tinggal dipasang. Kita siapin foldernya. Foldernya kemarin di ini ya, di C program data, eh, SketchUp, Trimble, sorry, SketchUp 2023, SketchUp, plugin HDR. Nah, kita taruh di sini. Nah, coba kita convert dulu. Nanti kalau sudah di-download. Nah, karena dia informasinya ada informasi cahaya, maka ukuran filenya jadi sedikit lebih besar ya dibandingkan file rektangular yang kita upload. Gitu. Pak, untuk belajar di Five kira-kira kapan? Itu ada di silabus kan ya kalau nggak salah bisa dilihat di silabus. Ya. Nah, sebenarnya eh, kalau di sini memang di SketchUp kita untuk bikin, jadi ini kan baru muncul kalau di renderan ya. Tapi kalau misalnya di SketchUp itu nggak ada tuh HDRI, nggak bisa diaplikasikan. Jadi biasanya kita menggunakan semacam dome, sky dome gitu, ya sky dome. Tapi itu nggak smooth ya, nggak kelihatan bagus gitu. Oke, nah ini udah selesai ya, selesai. Coba kita pindahkan HDR-nya ini ke folder HDR di sini. Ya, kemudian mungkin kita harus close dulu. Lalu environment-nya saya rubah HDR, pilih yang si Junjung. Tinggal cuma ini jadi nggak relevan ya, seolah-olah ada di atas gunung. Padahal ini cocok kalau misalnya untuk interior gedung tinggi gitu ya, interior gedung tinggi, ini baru cocok yang seperti ini. Tapi kalau di luar outdoor seperti ini, ya kecuali dia memang resort di atas bukit, nah ini mungkin cocok aja. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu aja ya. Kita coba dulu aja. Ini langitnya bagus di Sumatera Barat. Sumatera Barat tuh memang terkenal alamnya bagus ya. Di sini banyak ya jadi Sumatera Barat. Saya bikin JPEG aja, kemudian exposure-nya mungkin kalau mau sedikit diperbesar, di save. Ya, ini kita coba aja dulu. Ya, kalau sudah, ini baru di render.
Oh ya, sebelum di render saya jelasin dulu ya. Selain kita settingan HDR, ini eksterior, outputnya jangan lupa diganti ke panorama. Jadi eh, harus diganti panorama. Karena kalau enggak ya bentuknya JPEG biasa, dia nggak equirectangular. Ya, kemudian size-nya di sini bisa kita set. eh, jadi dia otomatis 2:1. Mungkin saya buat 3000 aja. Ya, lalu disimpan. Ya, kita coba render. Ya, seperti itu. Oke, silakan teman-teman coba untuk materialnya bisa dicoba dulu sebelum kita lanjut. Kita lanjut 17:05 baru kita lanjut ya. Silakan kalau ada pertanyaan sambil nunggu. Ah, di podium nggak ada. Di podium nggak ada. So, teman-teman harus edit lagi pakai Photoshop mungkin ya. Sayangnya di podium tuh nggak ada. Kalaupun ada, teman-teman bisa gunakan overlay ya. Bisa diakalin pakai overlay. Sebentar, overlay. Coba ya. Jadi, eh, cari gambar di Google. Apa? Fog ya. Eh, nah, ini bukan PNG sih sebetulnya. Jadi kita butuhnya PNG ya. Kita butuhnya PNG. Oke, ini aja dulu. Ini ini bukan PNG. Jadi kalau saya simpan file ini itu Afif malah. Coba saya copy image, saya pakai website aja. Sorry, remove. Ctrl V di sini supaya dihilangkan bagian belakangnya. Mudah-mudahan bisa. Biarkan dia bekerja. Kita coba cari lagi yang lebih appropriate. Mungkin yang ini deh. Ini copy image. Kita Ctrl V. Ya, kadang jadi ini di-download, kemudian nanti kita jadikan di style itu coba teman-teman buat overlay di sini. Nah, overlay kita kan ini ya, composition grid. Nah, tinggal ditambahin lalu di render. Nah, saya belum pernah coba jujur aja, tapi bisa dicoba. Tapi kalaupun nggak bisa, ya, ya terpaksa harus pakai Photoshop ya, pakai Photoshop lagi. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita coba lihat di sini di desktop hasilnya. Eps, yang mana ya? Barcelona New. Sebenarnya kurang smooth ya. Atasnya ini nggak terlalu kebentuk. So, eh, saya izin ulang. Nggak bagus ini. Eh, memang kendalanya kalau pakai drone itu kadang-kadang bagian atasnya itu nggak bisa dapat sempurna. Pakai yang garden aja.
Ini lama sekali ya. Jadi jawaban sementara untuk efek fog itu ya, pakai Photoshop itu yang eh, sudah pasti bisa. Kecuali nanti untuk pakai real time rendering ya belum bisa. Karena di game itu kan ya udah kita tinggal tambahkan hujan, salju, atau asap-asap itu tinggal di klik aja, sekali klik aja. Cuma masalahnya kan ini teman-teman banyak kan nggak tuh. Nah, oke. Kemudian kita dapat ya, kita bisa hosting di beberapa tempat ya. Jadi eh, seperti Pula, Pula.co, kemudian ada lagi, coba teman-teman bisa ketik kalau ada yang tahu website-websitenya apa aja. Jadi sebenarnya bisa di searching di Google aja, kata kuncinya itu panorama hosting gitu ya. Nah, tapi ada yang bayar, mungkin kita cari yang gratis aja deh, cari yang gratis aja. Nah, teman-teman yang Bedpress sebelumnya biasanya pakai Kula ini. Nah, tapi harus register dulu ya, gratis kok. Nah, tinggal di sign in aja. Coba saya ada akun nggak ya? Saya lupa akunnya. Kayaknya dengan Google nih harus. Oh, bukan nih. Bukan. Ini username or email. Username-nya ini. Nah, ini sudah login. Ya, tinggal di-upload aja. Single image. Yang single image. Tadi hasilnya ada di desktop ya. Ada di desktop. Kita cari gambar equirektangularnya. Sudah selesai belum sih? Hasilnya terlalu terang ya. Kita yang ini aja deh yang tadi. Ya, yang agak mendingan. Nah, udah jadi seperti ini. Bagian atasnya nggak terlalu bagus ya. Berenang di atas bukit, Bukit Sijunjung. Ya, nanti teman-teman di tugas 3 itu kan ada eh, hosting panorama ya. Nah, teman-teman kasih linknya aja. Kasih linknya. Ini ada, bisa di-share. Bisa nggak? Nah, ini bisa di-share di sini. Ya, link ini yang dikasih ke apa? Di PDF, dicantuminnya di PDF. Jadi dikompilasi aja ya, untuk tugas 3 itu, dikompilasi aja dalam satu PDF, bikin aja JPEG-JPEG-nya, kemudian link ini dicantumkan di PDF. Terserah mau pakai Metaril boleh, pakai Kula boleh, terus pakai eh, nanti ya untuk lengkapnya. Sementara pakai Kula dulu aja. Nanti kita juga akan belajar Metaril namanya ya. Ini nanti kalau kita belajar virtual tour, untuk ngejahit eh, beberapa equirektangular, beberapa panorama di sini. Ini juga bisa single single image juga bisa. Sebenarnya kita juga bisa bikin di Kula itu juga bisa virtual tournya. Cuma mungkin create tour di sini. Nah, cuma mungkin nggak ini ya, nggak
nggak seamless kayak di Material gitu. Ini tuh virtual tournya kayak kita loncat dari image satu ke image yang selanjutnya. Nah, atau teman-teman bisa gunakan server Panorama di Podium. Podium ini punya server sendiri, ya. Jadi kalau kita cek di sini, saya pakai yang ini aja ya, foto ini aja. Nah, ini saya bisa edit. Nah, di edit ini saya bisa klik panorama atau teman-teman klik yang ini. Nah, upload to web server. Kalau nggak punya akun, bikin akun dulu sementara. Nah, misalnya eh, saya bikin username-nya apa ya? Iskiniusi aja. Start. Oh, already exist. Ya, jadi ini kemarin ya, kita tinggal login di sini, username-nya, kemudian login. Loh, kok salah? Ya, nah. Pokoknya login dulu ya. Atau kalau misalnya nggak bisa login, masuk ke panopdm.com, index, nanti kita masuk di sini. Ya, tinggal kita upload new panorama. Ya, kita tinggal pilih panoramanya di sini. Gitu. Ya, lalu oke. Dia biarkan dia upload. Ya, nah kalau sudah nih hasilnya seperti 2023, 2024. Nah ini ya, di copy aja, di copy linknya. Kita kasih ke orang-orang ke customer supaya bisa. Oh, sebentar, kok nggak bisa ini? Nggak reliable ya. Nah, mungkin pakai Kula aja ini yang pasti-pasti aja. Kita pakai Kula aja. Ini udah terbukti bisa gitu. Hmm. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Sebentar, saya cek dulu pertanyaannya. Ya, teman-teman kalau mau coba yang komputernya merasa berat gitu ya, tapi ini nggak boleh mobilnya dijadikan tugas ya. Eh, Bisa install extension namanya namanya eh, Diffusion Extension Manager. Di sini install, pilih ada yang namanya Diffusion ya. Oke, mana mana kelihatan nggak? Ini ya SketchUp Diffusion yang oh bukan yang ini. Ini yang lama ini sebenarnya. Ya ini SU Diffusion ini diinstal. Nanti kalau sudah mestinya kita bisa akses dari sini yang ini ya. Atau kalau misalnya Pak saya install SketchUp-nya aja berat, gimana mau mau ngerender install extension ya. Teman-teman bisa menggunakan web app ya. Ketik app.sketchup.com. Di sini juga ada kalau nggak salah ya. Dicoba aja, kayaknya ada diffusionnya. Ya, dicoba aja di sini. Ini saya close dulu aja ya.
Cara menggunakannya gampang, tapi sebenarnya dia akan melihat visual dari tampilan layar kita di sini ya. So, ini better kita hilangin dulu ya, supaya ini nggak keikut gridnya. Ini kita, di display watermarknya di off kan dulu. Baru kita set di sini. Nah, pilih stylenya, mau di eksterior atau interior. Ini ada yang eksterior foto, ada interior foto. Kalau misalnya teman-teman mau render master plan, pilih yang aerial master dan seterusnya ya. Kita pilih eksterior foto. Kalau males langsung tinggal generate aja. Tapi kalau mau dikasih prompt, ini kan pakai AI. Misalnya kita mau belakangnya itu gunung gitu ya, mountain background aja, atau latar belakang pakai bahasa Indonesia bisa kayaknya pegunungan. Ya, ada beberapa setting di sini, tapi nanti saya jelasinnya. Tinggal di generate seperti itu. Jadi kalau di SketchUp ini coba kayak buka dulu ya. Sepertinya ada deh diffusionnya. Nah, ini ada diffusionnya. Bisa dicoba dari app-nya SketchUp ya. Sama aja. Nah, hasilnya kira-kira, oh ternyata nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Kita harus pakai bahasa Inggris. Ya. Mountain background, uh, blue sky with birds flying in group. Flying in blue sky. Mungkin ini nggak usah biar nggak redundant ya, nggak double-double. Wah, mohon maaf ini sudah lewat, sudah 15, jam 5 lewat 15 lebih. Nah, ini kira-kira seperti itu ya. Jadi dicoba-coba sendiri. Mungkin agak sedikit keluar dari konteks, tapi nanti kita akan elaborasi lagi gimana cara untuk mendapatkan hasil yang baik di sini. Supaya predictable gitu ya hasilnya. Kita akan bahas nanti. Oke, mungkin itu dulu aja mengenai podium. Jadi selesai dulu. Jadi nanti untuk virtual tournya, bikin panorama boleh pakai podium, boleh pakai Lumion, boleh pakai Enscape, apapun yang mendukung panorama itu bisa digunakan. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya stop dulu rekamannya. Teman-teman jangan pergi dulu ya sebentar. Oke, kita stop dulu.